Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antos Alfiah Ansori dengan nomor NIM 18620500161. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai perkembangan moral pada masa awal. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama dengan dosen pengampu Dr. Randa Hajah Rizawati MSI. Untuk pengertian, moral adalah tata cara, kebiasaan, adat, dan etika yang dimiliki seseorang, sementara perkembangan moral merupakan perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, kebiasaan, dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa tahap perkembangan moral anak usia dini. Menurut seorang ahli yaitu Piaget, dia mengatakan bahwa tahap cara berpikir anak terhadap moralitas itu berbeda-beda. Yang pertama, tahap moralitas heteronom, yaitu anak usia 4-7 tahun. Yang kedua, tahap moralitas otonom, yaitu untuk anak usia 7-10 tahun. 1. Tahap moralitas heteronom, yaitu untuk anak usia 4-7 tahun. Tahap moralitas heteronom yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan dalam berperilaku. Pada tahap ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan. Anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah dan diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Anak berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan dibuatkan oleh orang dewasa. Orang dewasa perlu memberikan kesempatan pada anak untuk membuat peraturannya sendiri, agar anak menyadari bahwa peraturan berasal dari kesepakatan dan dapat diubah. Yang kedua, tahap moralitas otonom, yaitu untuk anak usia 7-10 tahun. Tahap ini, anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah peraturan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan, di mana akan berada pada masa ini, anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka otomatis mereka akan mendapatkan hukumannya. Hal ini sering membuat anak merasa khawatir dan takut berbuat salah. Namun, ketika anak mulai berpikir secara heteronom, anak mulai menyadari bahwa hukuman terjadi apabila ada bukti dalam melakukan pelanggaran. Piaget yakin bahwa semakin berkembang cara berpikir anak akan semakin memahami tentang persoalan-persoalan sosial dan bentuk kerjasama yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kohlberg mengemukakan bahwa cara berpikir anak tentang moral berkembang dalam sebuah tahapan. Kohlberg membagi 3 tingkatan penalaran moral, dan setiap tingkatan dari tingkatan Kohlberg memiliki 2 tahapan, yaitu 1. Moralitas prakonvensional, 2. Moralitas konvensional, dan yang terakhir moralitas pasca konvensional. Yang pertama, moralitas prakonvensional. Pada tingkatan ini, baik dan buruk anak diinterpretasikan dengan reward atau imbalan atau pujian, atau punishment yang berarti hukuman. Dalam tingkatan ini ada 2 tahap, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap individualisme. Tahap pertama, yaitu tahap moralitas heteronom, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut pada hukuman. Tahap kedua, yaitu tahap individualisme, anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, anak berpikir apapun yang mereka harus lakukan harus mendapatkan imbalan atau pertukaran yang setara. Jika dia berbuat baik, maka orang juga harus berbuat baik terhadap dirinya. Anak menyesuaikan terhadap sosial untuk memperoleh penghargaan. Yang kedua, moralitas konvensional.
Pada tingkatan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua atau pemerintah. Moralitas atas dasar penyesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Pada tingkatan ini, ada dua tahapan, yaitu tahapan pertama, ekspektasi interpersonal, dan tahap kedua, moralitas sistem sosial. Tahap pertama, yaitu tahap ekspektasi, interpersonal anak menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar penilaian moral. Seseorang menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Contoh, mengembalikan krayon ke tempat semula sesudah digunakan. Nilai moral tanggung jawab. Tahap kedua, tahap moralitas sistem sosial. Penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Seseorang yakin bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok, maka mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari keamanan dan ketidaksetujuan sosial. Contoh, bersama-sama membersihkan kelas, semua anggota kelompok wajib membawa alat kebersihan. Nilai moral, gotong royong. Yang ketiga, moralitas pasca konvensional. Pada tingkatan ini, seseorang menyadari adanya jalur moral alternatif, dapat memberikan pilihan, dan memutuskan bersama tentang peraturan. Dan moralitas didasari pada prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Ini mengarahkan pada moralitas sesungguhnya. Tidak perlu disuruh karena merupakan kesadaran dari orang tersebut. Tahap pertama yaitu hak individu. Individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama. Seseorang menyadari perlunya keluasan dan adanya modifikasi dan perubahan standar moral apabila itu dapat menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Contoh, pada awal tahun ajaran, orang tua diperkenankan menunggu anaknya selama kurang lebih seminggu. Setelah itu, anak harus berani ditinggal. Pada tahap kedua atau prinsip universal, seseorang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan menghindari kecaman sosial. Contoh, anak secara sadar merapikan kamar sendiri segera setelah ia bangun tidur, dengan harapan agar kamarnya terlihat selalu dalam keadaan rapi. Untuk itu, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak untuk menumbuhkan atau mengembangkan moral anak. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan anak usia dini yaitu kerjasama, disiplin diri, gotong royong, tanggung jawab, kejujuran, dan bersikap sopan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.